Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Kejuaraan sepak bola Piala Eropa tahun 2024 sudah memasuki babak final, di mana mempertemukan dua kesebelasan dari dua negara Eropa. Saat ini adalah terkuat di antara yang lain, yaitu negara Spanyol dan negara Inggris. Teman-teman jagoin dari tim yang mana? Kemudian mau nobar di mana malam ini? Oh ya, untuk teman-teman Malaysia, nobar itu adalah akronim, di mana itu adalah singkatan dari dua kosakata, yaitu nonton bareng. Jadi jangan sampai diulangi lagi seperti yang pernah ada dituliskan oleh salah satu penonton di YouTube channel ini yang mempertanyakan bagaimana bisa kalau di Malaysia itu disebut pengawal keselamatan, mengapa di Indonesia menjadi satpam? Nah, teman ini nggak tahu bahwa satpam itu adalah akronim, yaitu Satuan Pengamanan. Nah, jadi sama dengan nobar ini maksudnya nonton bareng, ya, gitu. Baik, hari ini saya ingin berbicara tentang dua kosakata, di mana dua kosakata ini berkaitan dengan dua agama yang berbeda, yaitu pertama agama Kristen dan yang kedua adalah agama Hindu. Kembali lagi kepada waktu zaman saya sekolah di Indonesia, saya itu sangat beruntung ya, karena saya mempunyai banyak teman-teman sekelas di mana mereka beragamanya bukan hanya Islam saja, tapi ada yang beragama Kristen, kemudian ada juga yang beragama Hindu. Nah, interaksi saya dengan teman-teman yang beragama Kristen dan Hindu ini membuka wawasan saya, membuka ilmu pengetahuan saya, di mana dengan saya bisa mengetahui beberapa terminologi yang dimiliki oleh teman-teman yang beragama Kristen. Paling tidak itu bisa menjadi ilmu pengetahuan untuk saya, dan juga dalam rangka agar saya bisa saling hormat-menghormati dengan teman-teman yang berbeda agama dengan saya. Dan itu juga sebagai tanda saya menghargai keyakinan dan agama yang dimiliki oleh teman-teman saya yang berbeda dengan agama saya tentunya. Bercerita tentang pengalaman saya berinteraksi dengan teman-teman saya waktu sekolah dulu, kita sering ledek-ledekan, terutama ledek-ledekan tentang agama begitu. Dan saat itu jujur, kita tidak ada yang namanya merasa tersinggung atau malah marah-marah atau malah melakukan tindakan ekstrim. Kita menerima ledekan itu sebagai salah satu warna-warni dalam pertemanan atau persahabatan dengan teman-teman yang tidak seagama, tidak sekeyakinan dengan saya. Di antara ledekan teman-teman saya yang beragama Kristen ini, itu mereka pernah mengatakan kepada saya dan teman-teman, itu mereka mengatakan gini, kalian itu ya, orang agama Islam itu ya, sholat aja sampai 5 kali sehari. Berarti banyak banget dosa kalian ya. Kemudian teman saya bilang, saya orang Kristen aja sembahyang cuma sekali seminggu. Kalian masa sembahyangnya sampai 5 kali sehari. Banyak banget dosa kalian. Wah, kita ketawa ngakak-ngakak. Teman-teman yang Islam itu ketawa ngakak-ngakak. Karena ya itu kan pandangan atau penilaian teman-teman saya yang beragama Kristen tentang agama Islam. Nah, sudah menjadi tugas saya atau tugas teman-teman saya yang beragama Islam untuk menjelaskan kepada teman-teman saya yang beragama Kristen, kenapa orang Islam itu harus sholat 5 kali sehari, gitu. Jadi, justru itu memberi kesempatan kepada saya dan teman-teman untuk menjelaskan kepada teman-teman yang beragama Kristen ini. Dan apakah kami atau saya sendiri diam aja begitu diledekin oleh teman-teman saya yang beragama Kristen ini? Ya enggak lah, masa diam aja. Ya kita bales gitu. Dibalas dengan ledekan lagi gitu. Nah, salah satu teman saya ini yang beragama Kristen, anggaplah namanya Poltak gitu ya. Si Poltak ini kalau dia datang ke sekolah pagi hari gitu, itu pakaiannya masih rapi, bajunya tuh dimasukin gitu ya ke celana gitu. Terus rapi, pokoknya wah sudahlah, pokoknya kalau sebelum jam istirahat itu pasti rapinya minta ampun. Tapi begitu nanti sudah mulai jam istirahat pertama,
atau paling maksimum itu jam istirahat kedua, itu biasanya bajunya udah nggak rapi lagi. Saya selalu tuh ngeledekin si Poltak ini. Saya ngomong ke teman-teman saya, tentu saya ngomongnya di depan Poltak ini, kalau kalian mau ngeliat Poltak ini rapi, kalian pergi ke gerejanya tempat Poltak ini sembahyang tiap hari Minggu pagi. Kalian tunggu tuh si Poltak di pintu masuk gereja. Nah, kalian akan lihat gimana rapinya si Poltak mau masuk rumah ibadahnya. Karena kalau teman-teman yang beragama Kristen, kalau mereka mau ke gereja, itu kan mereka rapi banget ya. Jadi mereka ada yang pakai batik, ada yang pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu pantofel gitu ya. Saya ngeledek ke teman saya Poltak ini. Saya bilang, kalau mau lihat si Poltak ini rapi, lihat dia saat mau masuk ke gereja. Tungguin aja tuh di pintu gereja. Oh ya, kepada teman-teman Malaysia, tadi saya ada menyebutkan kosakata dasi. Dasi itu dalam kosakata bahasa Melayu mungkin disebut tali leher ya. Saya nggak tahu ya, apakah ada kosakata Melayu lain yang dimaksud dengan tali leher. Sebab kalau di Indonesia, kalau teman-teman Malaysia mengatakan tali leher, itu biasanya teman-teman Indonesia itu akan mengerenyitkan dahinya. Hah? Leher ditaliin? Untuk apa? Mau gantung diri? Oke, mungkin teman-teman bertanya, ini ngapain cerita tentang teman-teman agama Kristen, tentang teman-teman agama Hindu, gitu ya. Hari ini saya ingin bercerita tentang dua kosakata, di mana dua kosakata ini berkaitan dengan agama Kristen dan agama Hindu. Di mana kalau di Indonesia, baik pelajar di Indonesia maupun yang sudah lulus sekolah, itu pasti sudah tahu bahwa kalau kosakata yang satu ini berasosiasinya dengan agama Kristen, dan kosakata yang satu lagi ini berasosiasinya dengan agama Hindu. Jadi tidak akan dicampur aduk. Karena kalau kita mencampur aduk, itu sama aja kita tidak menghargai agama atau terminologi yang digunakan oleh teman-teman, baik yang Kristen ataupun yang Hindu. Sama juga seperti misalkan, ada misalkan teman yang tidak mengerti mengatakan bahwa rosario di agama Kristen itu dianggap sama dengan tasbih di dalam agama Islam. Tentu teman-teman yang beragama Islam dan teman-teman yang beragama Kristen tentu akan melakukan koreksi dan menyatakan bahwa rosario itu asosiasinya dengan agama Kristen, dan tasbih itu berasosiasinya dengan agama Islam. Nah, sama halnya dengan dua kosakata ini, di mana satu kosakata ini berasosiasi dengan Kristen, dan satu kosakata ini berasosiasi dengan agama Hindu. Sesederhana itu. Di dalam agama Kristen, dikenal yang dinamakan Trinitas. Trinitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah Tritunggal, yaitu keesaan dari tiga bentuk ketuhanan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Istilah Trinitas itu berasal dari kata Latin, yaitu Trinitas, yang berarti tiga dalam satu. Meskipun kata Trinitas tidak secara eksplisit disebutkan dalam Alkitab, konsep ini diakui dan diajarkan dalam berbagai bagian dari Alkitab. Itu adalah pengertian Trinitas menurut teman-teman yang beragama Kristen. Kemudian untuk teman-teman yang beragama Hindu, ada yang disebut dengan Trimurti. Trimurti, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah tiga dewa, di mana tiga dewa itu adalah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa, yang dianggap sebagai satu kesatuan. Trimurti adalah konsep ketuhanan dalam agama Hindu yang menggambarkan tiga dewa utama dengan peran yang berbeda-beda. Ketiga dewa ini adalah, dewa yang pertama adalah Brahma, yang disebut sebagai Sang Pencipta, Dewa Wisnu, yaitu Sang Pemelihara, dan Dewa Siwa, Sang Pelebur atau penghancur. Konsep Trimurti ini menyatukan ketiga dewa tersebut dalam satu bentuk dengan tiga wajah masing-masing mewakili aspek penciptaan, pemeliharaan, dan penghancuran alam semesta. Trimurti mencerminkan keyakinan bahwa ketiga dewa ini adalah manifestasi dari satu entitas tertinggi yang disebut Brahman. Dari definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, teman-teman bisa melihat bahwa Trinitas itu berasosiasi dengan agama Kristen. Dan teman-teman bisa melihat di keterangan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, di mana di situ disebutkan Trinitas ada kode Kris, yaitu Kristen.
Kemudian Trimurti kita tahu bahwa itu adalah konsep ketuhanan menurut agama Hindu. Seperti biasa, pertanyaannya, apakah ada kosakata Trinitas dan Trimurti di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Mari kita lihat bersama. Trinitas terdapat di dalam Kamus Melayu Malaysia, di mana disebutkan itu adalah kosakata pinjaman dari Indonesia. Di situ disebutkan memiliki sinonim Trinity. Sekarang mari kita lihat apa definisi Trinity di dalam Kamus Melayu Malaysia. Trinity adalah keesaan dari 3 wujud Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menurut kepercayaan Roman Katolik atau Tritunggal. Sampai di kalimat ini, kosakata Trinity atau sama dengan Trinitas, itu definisinya sama dengan Trinitas yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setuju? Setuju aja lah, jangan ngotot gitu, nyantai. Oke. Namun, begitu di sinonim yang kedua, disebutkan bahwa Trinity atau Trinitas itu sinonim dengan Trimurti, itu menjadi masalah, terutama untuk saya. Kenapa? Saya yakin banyak teman-teman Indonesia mengetahui bahwa Trinitas atau Trinity itu kaitannya dengan Kristen. Dan Trimurti itu asosiasinya dengan Hindu. Jadi, Trinitas itu tidak sinonim dengan Trimurti. Sekarang mari kita lihat, apa sih definisi kosakata Trimurti di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebagai rujukan, di sebelah kiri saya tunjukkan arti kosakata Trimurti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang mari kita lihat apa definisi Trimurti menurut Kamus Melayu Malaysia. Trimurti di dalam Kamus Melayu Malaysia disebutkan itu adalah kosakata pinjaman bahasa Indonesia. Dan di situ dituliskan keesaan dari 3, buka kurung, wujud, koma, orang, dan lain-lain, Tritunggal. Kemudian diberikan contoh. Keesaan Tuhan yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Trimurti orang Kristen. Pertanyaan pertama, di dalam Kamus Melayu Malaysia ini disebutkan bahwa kosakata Trimurti adalah kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia. Teman-teman bisa melihat sendiri di sebelah kiri saya dan di sebelah kanan saya, di mana di sebelah kiri saya itu adalah kosakata Trimurti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan di sebelah kanan saya itu adalah kosakata Trimurti menurut Kamus Melayu Malaysia. Di Kamus Melayu Malaysia disebutkan bahwa Trimurti itu adalah kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia. Teman-teman bisa melihat sendiri, apakah sama definisi kosakata Trimurti antara Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Melayu Malaysia? Kalau Anda menyatakan sama, silakan ditulis samanya di mana. Kalau Anda menyatakan berbeda, saya setuju dengan Anda, karena memang sudah berbeda. Karena kalau disebutkan ini kosakata pinjaman dari bahasa Indonesia, apa salahnya sih ditulis sesuai dengan definisi di Kamus Besar Bahasa Indonesia? Dan dengan mencampur adukkan kosakata Trinitas dengan Trimurti dan menganggap bahwa itu adalah sama, itu secara tidak langsung ingin menyatakan bahwa agama Kristen dengan agama Hindu itu sama aja. Dan fakta ini juga menunjukkan bahwa siapapun yang menyusun Kamus Melayu Malaysia dan menuliskan entry untuk kosakata Trimurti ini, sebenarnya mereka ini tidak mengerti, mereka tidak memahami konsep ketuhanan yang dimiliki agama Kristen dan konsep ketuhanan yang dimiliki oleh agama Hindu. Dan ini menunjukkan kedangkalan ilmu pengetahuan dasar tentang agama yang katanya diakui di Malaysia, yaitu agama Kristen dan agama Hindu. Dan fakta ini juga secara implisit menunjukkan bahwa tim yang menyusun Kamus Melayu Malaysia ini tidak memiliki ahli baik dari segi agama Kristen maupun ahli dari agama Hindu. Karena kalau di dalam tim penyusun Kamus Melayu Malaysia ada ahli dari agama Kristen dan agama Hindu, maka menyatakan bahwa Trinitas itu sinonim dengan Trimurti, itu tidak akan bisa diterima oleh masing-masing baik dari pihak agama Kristen maupun agama Hindu. Jadi kepada teman-teman yang ingin berkomentar, apakah sama Trimurti dan Trinitas? Apakah sama
agama Kristen dengan agama Hindu? Kemudian yang kedua, apakah sama definisi Trimurti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan definisi Trimurti yang tertulis itu kosakata pinjaman dari Indonesia di dalam Kamus Melayu Malaysia? Apakah dua kosakata itu memiliki arti yang sama? Silahkan teman-teman berkomentar. Sehat walafiat selalu. Dadah.